Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bisa mau kita sehat. Kita masih membahas dengan tema kita, yaitu pemeriksaan untuk calon pengantin bersama dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Pusan ya. Nah, kalau gitu kita mau nanya dulu dokter sebelum kembali ke slide ya. Nah, untuk pertanyaannya mungkin gini, untuk pemeriksaannya itu kita harus datang berdua atau sendiri-sendiri nih? Oke, ya jadi seperti yang dijelaskan di depan ya, bahwa penyakit-penyakit itu kan tidak melulu harus terkenanya salah satu dari pasangan, bisa jadi dua-duanya, bisa jadi laki-lakinya, bisa jadi perempuannya. Jadi yang datang harus berdua. Harus berdua, baiknya ya harus Iya, berdua. Jadi benar. tahu satu sama lain Iya, gitu betul. ya. Ya, juga untuk mengkomunikasikan hasilnya. Kan nanti mungkin dokternya mau menjelaskan, oh hasil dari salah satu mungkin ada kelainan atau ada gangguan, itu kan harus diterima sama berdua. Solusinya juga harus diputuskan oleh kedua belah pihak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini tadi ya kartunya, jadi ada informasinya juga di kartunya itu, terus ada kotak kontrol, sama ada keterangan untuk data dari pasien pemegang kartu calon pengantin sehat. Nah, ini untuk jenis pemeriksaan dasar, biasanya datang aja ke vaskes tingkat pertama atau ke puskesmas, bilang aja saya mau pemeriksaan calon pengantin begitu. Nanti datang berdua. Yang pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik sama dokternya ya, dicek dari kepala sampai dengan ujung kaki, dilihat apakah ada tanda-tanda kelainan atau enggak, ada tanda-tanda anemia atau enggak pada ibunya ya. Dicek semua, didengarkan bunyi jantungnya, bunyi nafasnya dan lain-lain. Kemudian kalau memang bagus atau tidak ada kelainan, kita bisa lanjut ya ke tahap selanjutnya, yaitu kita cek nih tekanan darahnya. Tekanan darah itu ya biasa ya ditensi, kemudian dinilai apakah ada risiko tekanan darah tinggi atau enggak. Ditanya juga apakah orang tua dari kedua belah pihak ini punya riwayat darah tinggi atau enggak, karena itu juga mempengaruhi ya. Kemudian kalau misalnya tensinya juga oke, nanti diukur juga, biasanya kita ukur lingkar perut ya, lingkar lila ya, lingkar lengan atas kalau bagi perempuan, untuk menilai risiko adanya kemungkinan obesitas atau enggak begitu. Terus diukur juga berat badan dan tinggi badannya, dan untuk menilai cek status gizinya, apakah sudah siap atau enggak. Misalnya pada si perempuan, apakah siap, apakah kondisi status gizinya itu memungkinkan untuk misalnya nanti hamil begitu. Kalau misalnya kan terlalu kurang, body mass index-nya terlalu kurang, mungkin bisa dibantu dengan asupan makanan yang sehat dan bergizi bersama persiapan pernikahan itu. Jadi bisa dikejar. Makanya tadi waktunya itu 3 bulan kan sebelum melakukan pernikahan. Jadi ada waktu untuk memperbaiki kondisi begitu. Kemudian ada juga pemeriksaan darah lengkap. Nah, ini mulai lanjut ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan lebih lanjut, kita akan cek HB untuk menilai apakah ada darah rendah atau enggak, anemia atau enggak begitu. Selain itu kita bisa cek juga infeksi ya. Infeksi itu penanda infeksi untuk menilai apakah leukosit ya, biasanya leukositnya itu meningkat atau normal saja. Kalau meningkat kita bisa cari sumber infeksinya. Apakah calon pengantinnya ini ada batuk atau enggak, misal ya, ada demam atau enggak, ada batuk lama atau enggak. Kalau kita kaji ternyata mungkin ada batuk lama, ternyata mungkin kita bisa cek dahaknya juga, apakah perlu pengobatan rutin atau enggak. Nah, itu semua nanti akan ketahuan di pemeriksaan darah lengkap. Makanya tadi pertanyaan dari Bang Fahmi bagus sekali ya, yang datang itu apakah boleh salah satu aja, mungkin yang dicurigai aja gitu ya, yang sakit, atau harus dua-duanya. Ya harus dua-duanya, walaupun satu orang mungkin merasa sehat gitu ya, nggak ada penyakit bawaan dan lain-lain. Dua-duanya harus datang untuk mengkomunikasikan keadaan pasangannya juga nanti kalau memang ada kelainan. Terus bisa dicek golongan darah dan resus. Nah, ini ya, kita cek golongan darah yang nanti memungkinkan kalau misalnya ada gangguan atau ada kelainan, kita meminimalisir adanya kemungkinan cacat bawaan atau penyakit genetik lainnya ya. Nanti di belakang kita bahas. Nah, ini ya, kita bahas nanti kita bahas tentang
salah satu mungkin ada dua ya, salah satu penyakit yang dibawa oleh ibu hamil yang bisa diturunkan kepada bayi yang dikandung, dan ini sebenarnya sudah bisa dideteksi saat sebelum hamil ataupun saat mempersiapkan pernikahan. Lanjut dulu, kita cek selanjutnya ada gula darah ya, cek risiko diabetes ya, cek risiko diabetes pada perempuan dengan kondisi gula darah yang tinggi itu ada kemungkinan untuk ketidaksuburan ya, atau kesulitan untuk memiliki anak, itu ada faktor risikonya. Tapi apakah pasti nggak punya anak? Enggak ya, memungkinkan untuk punya anak, tapi dengan kondisi yang gula darahnya tinggi itu bisa saja agak menghambat ataupun agak lebih sulit begitu dibandingkan orang yang gula darahnya normal-normal aja. Walaupun mungkin dengan terapi ya, ibu-ibu yang hamil dengan kondisi gula darah yang tinggi itu juga bisa melahirkan bayi yang besar. Bayi besar nanti risikonya apa? Risikonya mungkin melahirkannya itu juga tidak bisa normal. Itu kan jadi harus di-plan gitu. Jadi orang tuanya itu tahu, oh kondisi saya gula darahnya tinggi misalnya ya, kondisi saya gula darahnya tinggi, pengobatan saya sudah minum obat apa atau belum sama sekali. Nah, ini perlu direncanakan ya. Jadi pernikahannya bakal tetap lanjut, tapi kita perlu mempersiapkan apa yang harus dilakukan dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan gitu. Kemudian ada urinalisis. Urinalisis ini kita cek urin ya, cek air kencing, BAK-nya nanti dicek untuk fungsi ginjal dan infeksi. Fungsi ginjal nanti kaitannya dengan mungkin penyakit hipertensi ya, penyakit apakah ada penyakit darah tinggi atau penyakit gagal ginjal, itu bisa dicek dari fungsi ginjalnya juga. Kenapa? Karena ini juga akan mempengaruhi keadaan janin. Misalnya nanti seorang ibu hamil ya, bisa jadi kalau misalnya ada penyakit infeksi yang lama yang tidak diobati, anaknya yang di dalam kandungan itu bisa saja ada berat bayi lahir rendah ya, kemudian bisa jadi ketuban pecah dini. Itu kan semuanya ada risikonya. Nah, risiko-risiko itu yang akan disampaikan oleh dokternya. Jadi jangan nanti terkaget-kaget ketika sudah kejadian, oh ternyata baru tahu sebelum ini saya tuh ada sakit infeksi yang tidak diobati. Nah, itu kan jangan sampai kita menyesal ya. Jadi lakukan pemeriksaan ya, Dok. Betul, kita pemeriksaan kan sebentar. Dengan pemeriksaan itu kita juga tahu kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Terus ada yang sangat penting ya, pemeriksaan torch. Tapi di sini ditulis opsional. Kenapa? Karena ini belum ditanggung ya, sama pemerintah itu belum ditanggung, dan masih lumayan mahal ya harganya ya, sekitar 2 jutaan ya. Pemeriksaan janin maksudnya? Nah, jadi ini kita lihat nih, jadi torch itu dia adalah infeksi virus. Infeksi virus yang ada pada ibu dan bisa saja menurun kepada janinnya. Torch itu ada kepanjangannya. T itu toxoplasmosis ya. Virus toxoplasmosis ini kayak gini, dia didapatkan dari misalnya kita yang suka hobi makan daging yang kurang matang. Mungkin makan sate tapi kurang matang ya dagingnya, atau atau kita yang pelihara hewan tapi kita kurang bersih nih, membersihkan tangan kita terus kita makan dengan masih ada tempelan-tempelan sisa kotoran virus yang ada di kotoran dari hewan tersebut. Jadi apakah ibu hamil itu tidak boleh memelihara, ada mitosnya ya, ibu hamil itu tidak boleh memelihara hewan berbulu gitu, kucing itu nggak boleh. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi dikhawatirkan sang ibunya itu tidak bersih dalam mengurus hewannya, kemudian personal hygiene-nya juga kurang bersih, jadi takutnya akan terkena infeksi toxoplasmosis itu ya. Tapi kalau misalnya yakin bisa bersih ya, bisa membersihkan kotoran hewannya dengan bersih, cuci tangan dengan bersih, makan dengan kondisi tangan yang sudah bersih, ya tidak apa-apa, silahkan gitu. Kemudian ada yang O-nya itu others itu kayak infeksi virus lain seperti HIV ya, terus ada juga hepatitis ya, makanya nanti ada vaksin hepatitis dan deteksi HIV juga. Terus ada cytomegalovirus ini bisa saja tertular dari biasanya air liur atau air seni dari anak balita ya. Kemudian ada herpes. Nah, herpes ini pada ibu hamil yang menderita penyakit herpes itu bisa memungkinkan anaknya itu bisa saja BBLR ya, berat bayinya lahir rendah atau terkena infeksi yang lain. Jadi pada intinya pemeriksaan torch ini sangat penting, tapi ya
belum di cover ya, belum bisa didapatkan secara free, secara gratis, tapi ini sangat penting untuk mendeteksi keadaan janin. Ada juga kemungkinan bayi yang mengalami infeksi TORCH ini, dia bisa saja misalnya ya kepalanya ukurannya kecil, atau mungkin meninggal di dalam rahim, atau berat bayinya lahir rendah, atau bisa saja gangguan pendengaran atau tuli ya, gangguan penglihatan, atau matanya ada gangguan ya. Nah, itu semuanya bisa saja terjadi kalau misalnya TORCH-nya ada tapi tidak terdeteksi. Oke, Gitu. ini kan opsional nih dok, kan, Iya. dan dokter bilang juga ini penting banget ya untuk pemeriksaannya ya kan, karena takutnya terjadi BBLR dan lain sebagainya nih. Iya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu semahalnya apa sih gitu, karena kan ini kan penting banget nih, takutnya Iya. kan kalau nggak diperiksa akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Boleh dikasih tahu nggak sih dok? Harganya. Iya mungkin, Oh, iya. berapa? Kalau variasinya bervariasi ya, mungkin di berbagai center gitu. Tapi kalau saya baca dia di kisaran 1,8 sampai dengan 3 juta. Oh, untuk yang pemeriksaan Iya. TORCH ini sendiri. Tapi menurut saya ya itu worth it ya, Ya, untuk kita ketahui untuk segala jenis kemungkinan Ya, penyakit yang terjadi, kita bayar sekitar 1,8 sampai dengan Ya. 3, itu worth it sekali. Oke, jadi chat-chatin di sana itu bisa prepare tentunya. Ya betul, jadi kuncinya juga itu ya, kalau tahu kita akan prepare, oh mungkin ada uang yang harus disisihkan untuk pemeriksaan. Oke, kita mau jadi iklan dulu ya dokter, nanti Oke, kita siap. lanjutkan. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.